kalau ngomongin HRV dari zaman dulu, anjir kayak pembaca berita gue. Welcome back to our channel Infomotif, balik lagi sama gue Mahtum. Gue lagi mau ngomongin kekurangan HRV. Check this out. Ya kalau ngomongin kekurangan, mas semua juga punya kekurangan ya men? Yoi! Iya dong, termasuk HRV. Walaupun sebenarnya di penjualan HRV salah satu produk Honda yang laku ya. Banget. Bahkan dari yang pertama kali nongol sampai sekarang. Ini adalah yang terbaru nih HRV. Yang tipe SE ya men, yang kita review. Tapi kita mau bahas kekurangannya aja sebenarnya. Wow! Biar teman-teman tahu nih ya. Anyway, ini bahasannya itu dari kita pernah melakukan polling, terus kita juga banyak cari sumber-sumber lain tentang kekurangan ini yang banyak dibahas ya. Pertama adalah ada yang bilang desainnya cungkring. Cungkring, bahasa apa cungkring? Walaupun sebenarnya kalau ngomongin desain ini subjektif ya, tiap orang punya penilaian masing-masing yang nggak bisa dijudge ini benar ini salah karena ini selera. Anyway ya, kita sekarang lagi ada di Honda Pradana Sawangan ya. Ini Honda gede banget nih di sini nih, dan kita di belakang mobil banyak banget. Ini di belakang nih di tempat naruh stok. Gila, unitnya banyak banget. Jadi di sini kayaknya hampir semua tipe ready kayaknya. Dari bagian depan nih si HRV yang dibilang cungkring itu memang kelihatan cungkringnya kayaknya karena di bagian ground clearance-nya kerasa lebih tinggi. Sebenarnya sama yang lama perbandingannya nggak jauh beda ya men? Tidak jauh. Dilihat dari bagian depan sampai ke bagian samping sih lebih kelihatan tuh ya ground clearance-nya. Jadi lebih tinggi, makanya mungkin beberapa orang bilang kalau desain yang sekarang kelihatan jadi lebih cungkring, walaupun sebenarnya secara konsep desain menurut gue yang ke arah-arah sekarang nih jadi lebih futuristik. Honda ngomongin desain nggak bakal ada habisnya men. Semua pasti setuju, ngomongin desain Honda selalu terdepan lah. Desainnya dari bagian depan ke sini tuh kayak ada garis tegas lurus gitu. Nah terus sebenarnya yang bikin kelihatan ini mobil jadi lebih apa ya, dibilangnya cungkring gitu. Ini karena mobil ini kelihatan jadi lebih panjang aja. Nah, di bagian belakangnya dibikin kayak rata gitu tuh. Dengan panjangnya lumayan, belakangnya rata, ini juga nggak terlalu tinggi. Dan ground clearance juga tetap tinggi dengan ban yang lumayan besar. Jadi kelihatannya kayak cungkring gitu. Padahal sebenarnya ketika lu pakai ini mobil fun to drive banget. Bahkan lu nggak worry nih ketika lu masuk ke jalan-jalan yang kurang bagus. Kayaknya libas-libas aja ke belakang men. Dan di bagian belakang kayaknya lebih kelihatan ya men ya. Yoi. Nih. Jadi kelihatan cungkring itu kelihatannya mungkin karena kaki-kakinya kelihatan terlalu tinggi, atasnya jadi kelihatan lebih kecil. Memang karena tadi gue bilang bentuknya dibikin lebih compact, tapi dengan ground clearance tetap tinggi, makanya kelihatannya ya kayak begitu. Tapi menurut gue malah lebih enak sebenarnya kalau ngelibas jalan-jalan yang kurang bagus. Ininya nih kayaknya karena ini dibikin rata. Tapi sebenarnya secara desain, gue yakin semuanya setuju kalau ini mobil desainnya keren banget. Gitu nggak men? Yoi. Ini mobil desainnya keren banget. Dan ini adalah salah satu mobil dengan penjualan yang bagus di Honda. Selain Brio ya. Yoi. Ini banyak banget. Terutama yang tipe SE ini. Kayaknya gue juga tertarik sih. Nah guys, kekurangan selanjutnya yaitu yang paling banyak dibahas adalah karena ini mobil belum bisa kontrol dari smartphone. Gimana tuh bang? Maksudnya mungkin gini ya. Kalau di kompetitornya di tipe-tipe sebelah tuh mereka bisa kontrol mobil dari smartphone-nya tuh. Buat matiin. Iya, bentar. Buat matiin dan lain-lain. Di merek sebelah, kayak Toyota tuh dia punya InTouch, di Wuling juga ada, di Hyundai juga ada ya men. Tapi sebenarnya fitur-fitur kayak gitu kan tergantung kebutuhan ya men ya. Dan mungkin yang teman-teman belum tahu nih, fitur-fitur itu juga konsepnya berbayar. Nggak gratis. Tidak, kadang gratis sih di awal-awal doang. Habis itu bayar, karena dia langsung nyambung ke satelit ya men. Yo, jadi ada biayanya sebenarnya. Dan banyak juga yang punya fitur itu, tapi fiturnya akhirnya nggak diaktifin. Nggak kepake, karena malas bayar. Mending bayar asuransi kayaknya ya. Jadi di mobil ini memang faktanya memang belum ada, tapi sebenarnya nggak ada masalah sih untuk itu. Itu bukan sesuatu hal yang besar ya men. Tapi sebenarnya kalau teman-teman kekeh pengen punya mobil yang ada begituannya, walaupun di mobil ini belum ada terus pengen ditamain bisa aja. Sebenarnya ada vendor yang ngejual kayak gitu ya men. Bisa juga dipasangin kalau mau, dan tetap bayar juga kan. Jadi ya sebenarnya itu bukan masalah. Tapi sebenarnya yang lebih penting lagi ini nih. Aduh, mana nih? Nah, di mobil ini bisa pakai engine remote start. Jadi teman-teman bahkan bisa nyalain mobil nggak perlu masuk ke dalam mobil. Biar apa tuh bang? Biar gaya. Bisa buat flexing nih. Nanti lu teman-teman bisa nanya, mobil lu bisa nyalain dari remote gak? Iya elah. Nggak sih, sebenarnya fungsinya adalah ketika teman-teman ada di dalam ruangan lalu mau naik mobil, mobilnya ada di luar, kepanasan,
Di dalamnya juga otomatis pasti panas. Sebelum masuk mobil, mobilnya dihidupin dulu, nanti AC-nya hidup, mobil akan dingin. Ketika teman-teman masuk ke dalam mobil, mobil sudah nyaman sekali. Fungsinya itu sebenarnya fungsi utamanya. Jadi bikin lebih simpel, selain memang juga emang buat gaya ya. Nih. Kekurangan yang selanjutnya yang banyak dibahas orang-orang nih, katanya harga relatif mahal. Emang iya bang? Ih, padahal mahal atau murah, ya itu relatif ya. Tapi sebenarnya dengan value yang didapat sebenarnya masih worth it aja. Dan kalaupun teman-teman masih penasaran mau bandingin sama kompetitornya, gue sempat bandingin ya men, kita ya. Yo, ternyata bedanya nggak jauh, tipis-tipis aja sama kompetitor-kompetitor di sebelahnya. Dan itu pun dari harga dasar ya. Ini mobil harganya on the road-nya 418 juta something. Ini yang tipe SE ya, yang di tengah-tengah. Mostly ini yang paling banyak dibeli kayaknya. Harga segitu, itu belum dikasih promo-promo, ada potongan, ada paket ini dan itu. Belum lagi bonus-bonus tambahan yang nanti bakal dikasih. Banyak. Nah, untuk lebih jelasnya, gue mau nanya langsung sama ahlinya, ada Om Sandi. Ini sales senior nih di sini nih, pasti seru. Yuk. Oke guys, it's promo time. Sekarang kita tanya langsung sama Om Sandi. Halo, Om Maktum. Apa kabar Pak Maktum? Baik Om. Ya. Ini tadi kita lagi bahas HRV nih Om. Oke. Boleh di-spill nggak? Promonya apa aja sih nih HRV nih? Kredit deh kalau orang mau kredit. Oh, untuk kredit Om Maktum ya. Jadi gini Om Maktum, kebetulan di bulan ini nih kita lagi ada promo bagus, super murah untuk total DP-nya ya. Berapa total tuh? DP untuk HRV aja nih mulai dari 13 jutaan aja. 13 juta? 13 jutaan aja udah bisa bawa pulang mobil HRV. Nanti biar Sandi yang ngurus semuanya. Wah. Gitu, Om. Di sana gue udah ini eksplosif banget. Gue seneng nih begini deh. Jadi Om, kalau mau mengambil mobil ini kredit cukup DP 13 juta aja. Iya. Terus yang lebih penting lagi ngomongin data. Data gimana Om? Data juga sama Om. Gimana data tuh? juga fleksibel nih. Kalau mulainya data kredit ya biasalah standar lah kayak KTP, KK, NPWP, sama PBB atau apapun itulah. Itu awal-awal bisa difotoin dulu ya? Bisa difotoin aja. Pokoknya konsumen tinggal duduk manis aja. Kan namanya data nggak selalu lurus-lurus saja, baik-baik saja ya Om. Kadang-kadang ada yang belok-belok dikit gitu. Gimana tuh? Itu ya sepengalaman Sandi sebagai sales ya, marketing itu intinya bisa dibantu lah itu. Bisa dibantu. Yang penting konsumennya kooperatif. Ngomong apa adanya di awal. Betul. Gitu. Jadi di awal tuh diomongin dulu. Seumpama mungkin ada trouble ini dan itu, biar Om Sandi nanti yang bakal beresin kalau memang ada trouble ya Om. Betul. Nanti dikondisikan biar enaknya seperti apa gitu. Bahkan kalau teman-teman punya hitungan lain bisa diadu nggak? Wah, itu bisa banget. Bisa banget ya. Di sini juga sebenarnya gini Om, bukan masalah pakai leasing konvensional aja enggak. Kita juga kerjasama sama bank syariah. Masya Allah. Itu bisa kita. Jadi intinya semua bikin semua fleksibel lah intinya. Jadi konsepnya lebih banyak ya Om. Iya. Jadi nggak harus konvensional aja. Jadi di syariah pun bisa ya Om. Betul. Nah kalau bunga tuh start berapa persen sih Om bunga? Jadi gini Om, untuk proses kredit, DP itu dimulai dari 10%. Itu khusus paket karyawan atau PNS atau guru. Jadi kalau misalnya PNS, guru atau karyawan itu mulai dari start 10% DP-nya. Kalau misalnya wirausaha atau orang punya usaha apapun itu ya, bentuknya itu minimal DP 15%. Bunga bisa sampai 0%. Bunga 0%? Bunga 0% atau tenor bisa sampai 8 tahun. Wow, panjang juga ya. Iya Om. Nah terus tuh ada yang kedengeran nih Om, tuh nanya, diskon berapa Om katanya? Diskon gini Om, Sandi kerja di Pradana Sawangan ya. Itu salah satu grup Honda terbesar di Indonesia. Betul. Jadi masalah diskon sudah pasti dijamin unggul. Nanti tinggal japri ke Sandi aja dah. Oh, pokoknya Om Sandi jamin dia punya promo keseluruhan tuh yang bagus banget. Kalau teman-teman nggak percaya, langsung kontak aja sama Om Sandi. Calling aja di bawah ini, ntar nomornya ini ada semua. Oh iya ada. Nah terus Om, ini kan yang nonton nggak cuman dari daerah Sawangan aja nih. Ya. Dari luar Sawangan banyak pasti nih. Nah sampai sejauh apa sih Om coverage wilayahnya tuh? Sandi ada pengalaman juga ya untuk cover wilayah sepulau Jawa. Sepulau Jawa? KTP sepulau Jawa dan Madura. Kita bisa cover. Oh. Tapi di luar itu nanti tinggal calling aja deh. Misal di Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, atau dimanapun itu selain di Pulau Jawa dan Madura, tinggal calling Sandi, ntar Sandi bantu. Jadi intinya wilayah bukan masalah gitu ya Om. Pokoknya mah dikonsultasikan aja, Om Sandi siap bantu dari manapun teman-teman berada deh. Terus Om, kalau mau servis nih gimana tuh? Ini kan beli mobil nggak cuma beli mobil aja, tapi kan habis ini gua harus servis dan lain-lain tuh. Nah gimana tuh? Ada promo apa itu? Oh itu jangan khawatir Om. Kita ada namanya paket hemat. Jadi itu semua nanti di cover selama 4 tahun juga atau 50.000 km. Mana yang tercapai lebih dulu. Intinya jangan khawatir deh beli mobil Honda sama Sandi. Intinya semua diatasin.
Nah, jadi buat teman-teman yang punya asumsi bahwa servis Honda itu mahal, Om Sandi punya solusi lewat ada paket-paket servis tuh ya. Paket hemat namanya. Paket hemat namanya. Jadi teman-teman tuh nggak usah worry lah masalah itu, bisa ada solusinya dari Om Sandi. Jadi tenang aja. Terus kan sebelum beli mobil, ya biar nggak kayak beli kucing dalam karung Om, kita harus test drive dulu. Nah, bisa test drive ya? Bisa Om. Test drive kalau misalnya itu tinggal calling Sandi, janjian aja Mas Sandi mau test drive di mana, di kantor ataupun di rumah. Di kantor pun bisa. Di kantor si konsumen kerja itu ya, bisa Sandi datangin. Oh, jadi teman-teman yang mau test drive nggak perlu datang ke sini, cukup janjian aja ya? Betul. Nah, terus gini Om, kadang-kadang nih, bukan kadang-kadang ya, banyak. Jadi teman-teman ada yang udah punya mobil, nah sebelum beli mobil baru, mobil lamanya mau dijual dulu. Ngapain punya dua-dua, ribet gitu. Nah, kalau mau jual mobil secondnya bisa bantu Om? Oh, bisa banget itu. Malah saya senang membantu kayak gitu tuh. Asik. Di Honda Pradana ini namanya Ambara Used Car ya. Ini salah satu dealer Honda yang ditunjuk sama Honda Prospect Motor yang bersertifikasi untuk masalah tukar tambah. Jadi semua jangan khawatir, harga dijamin paling maksimal. Oh, jadi gini guys, semua dealer itu kalau lu mau tukar tambah sebenarnya bisa. Tapi sebenarnya kalau ngomongin yang resmi di sini ya Om. Iya, ada 3 yang resmi di Jabodetabek. 1 Honda Pradana kita, 2 Autoland Kelapa Gading, sama di Honda Bintang Cimone. Oh, jadi ini salah satunya. Oh, ini adalah salah satu dealer besar yang ditunjuk resmi oleh Honda Prospect Motor untuk ngurusin used car. Ya. Jadi teman-teman tuh enak nih kalau punya mobil bekas, all tipe ya? Semua all merek? Semua merek, dari tahun tua juga oke lah, nggak masalah. Apapun mobilnya, apapun mereknya, kalau mau tukar tambah bisa datang ke sini, nanti diurusin biar dapat harga yang terbaik ya Om. Ya. Nah Om, selain mobil ini nih, tipe lain kan banyak nih Honda, ada promo apa lagi tuh di tipe lain? Di Honda itu ada berbagai macam merek ya, dari namanya Honda Brio, BRV dan lain-lainnya. Nah, yang paling menarik itu ada kita di bulan ini ya, di bulan ini ada BRV, DP-nya cuman 5 jutaan aja udah bisa bawa pulang mobil Honda BRV. BRV bisa 5 jutaan? 5 jutaan aja Om, itu BRV. Nah, kalau Brio DP startnya itu mulai dari angka 8 juta. 8 jutaan. Wow. Dan yang lain-lain sama sih, kurang lebih segitu. Jadi sebenarnya promo-promo yang tadi Om sebutin di depan bisa dipakai juga tuh di tipe-tipe lain ya? Betul. Nah Om, ini pertanyaan paling penting nih dari teman-teman nih. Pasti banyak yang nanya, kenapa kalau mau beli Honda harus ke Sandi? Oh gitu ya? Gini Om, beli di Sandi ini, tadi Sandi bilangin ya, bisa cover seluruh Pulau Jawa dan Madura. Betul. Dan bahkan di luar pulau itu pun bisa dikondisikan. Ya. Dan yang pasti, untuk saat ini, Sandi bisa kasih hadiah untuk 5 orang pembeli pertama, itu Sandi kasih logam mulia sebesar 3 gram. 5 orang pemesan pertama ya, pengiriman pertama. Bonus dari Sandi pribadi, itu di luar diskon. Di luar diskon, di luar promo. Dan gimmick yang lain-lain deh. Itu dari pribadi. Logam mulia 3 gram. Karena dia ini kan sales senior nih, jadi teman-teman nggak 2015 mulai di sini. Wah, gila, udah lama banget ya. Group. Itu kalau bocah udah SD. SMP. SMP malah ya kan. Oke, kalau gitu ada lagi nggak Om? Cukup itu aja. Cukup ya. Teman-teman, pokoknya kalau mau lebih jelas langsung kontak Om Sandi di IG-nya boleh, tapi lebih enak sih langsung WA aja, bisa telepon, bisa chat 1 kali 25 jam ya. Kecuali kiamat. Kecuali kiamat biasa lu jualan. Oke Om, makasih banyak. Gue mau lanjut lagi. Ditunggu telepon dan WA-nya ya Om. Oke, kita lanjut lagi guys. Buang, ngapain buang? Ini nih, gue mau kasih tahu kekurangan selanjutnya yang sering dibahas adalah nggak ada kamera 360. Wow, tidak ada kamera 360. Penting nggak sih? Ya, penting-penting juga sih ya. Tapi sebenarnya memang di sini nggak ada. Tapi di sini tetap ada kamera, men. Di sini, men. Ini ada Honda Land Watch di belakang, men. Ini ada kamera parkir juga. Memang konsepnya tidak 360 ya, tapi kamera parkir yang biasa, yang ya nyorot biasa aja, nggak sekeliling. Di kompetitornya emang ada ya, men? Ada beberapa. Ada. Di sini memang nggak ada, tapi sebenarnya di sini juga segini cukup menurut gua, dan bahkan dia punya Honda Land Watch. Fungsinya apa? Fungsinya ketika nanti lu mau belok ke kiri, si kameranya akan nyala, tampil di head unit lu, itu memudahkan kita ketika berbelok. Kenapa bisa memudahkan? Karena ada spot-spot yang mungkin tidak dijangkau sama cuma sekedar spion gitu, nggak kejangkau. Nah, pakai kamera itu biasanya kejangkaunya lebih luas. Jadi sebenarnya lebih aman. Apalagi kalau yang duduk di samping lu mungkin ngehalang-halangin karena badannya big. Enggak, gua ngomong gitu. Gitulah. Jadi lebih mudah untuk berbelok dan lain-lain. Kalau ngomongin parkir mah, dengan ada kamera parkir, ada corner sensor, menurut gua udah cukup sih. Nggak harus 360 juga. Ya walaupun kalau ada 360 maybe better, tapi sebenarnya dengan segini juga menurut gua udah cukup sih. Gitu, men.
Nah guys, sebelum lanjut yang belum subscribe, boleh subscribe dulu, tekan tombol lonceng, di like, di komen sepanjang-panjangnya. Follow juga akun medsos kita di deskripsi. Kalau seru lanjut part 2. Apa ini emang TikTok? Nah guys, kita mau bahas kekurangan selanjutnya, yaitu ada yang bilang airbag cuma 4. Wow, emang harusnya berapa bang? Ya banyak yang masih 2 ya men? Banyak. 4 kok dibilang cuma, mungkin karena kompetitornya ada yang 6. 4 itu bukan cuma, 4 itu juga banyak. Di depan 2, di side ini ada juga. Jadi sebenarnya masih tetap aman. Nggak cuma sih, sebenarnya itu banyak. Dan menurut gua itu salah satu langkah preventif pencegahan ketika ada tabrakan ya. Dan menurut gua segitu cukup sih. Termasuk salah satu yang cukup gitu, 4 itu. Bahkan ada yang cuma 2 kan ya. Tapi selain itu, banyak fitur-fitur lain yang menjaga keselamatan kita sebagai penumpang dan driver di mobil ini, men. Masa bang? Pertama apa, men? Apa coba? Nah, yang pertama dan yang paling utama adalah Ketuhanan yang Maha Esa. Iya betul. Gua dari satu-satu dulu ya. Oh ya, ini mobil punya cruise control yang adaptif. Bukan cruise control yang biasa saja, tapi adaptif. Berarti dia bisa menyesuaikan kondisi jalan. Kalau yang di depannya pelan, dia ikut pelan. Yang di depannya kencang, dia ikut kencang. Wow kan. Lalu yang kedua, lampunya dia punya auto high beam. Artinya apa bang Messi? Auto itu otomatis, high beam itu high beam. Lampu jauh. Jadi dia bisa lampu jauh secara otomatis. Bagus kan? Lalu yang selanjutnya ini yang penting banget nih, salah satunya selain airbag ya, dia punya collision mitigation braking system. Jadi ini adalah fitur yang membantu teman-teman nih ketika hampir terjadi tabrakan. Tuh, bahkan belum tabrakan aja teman-teman udah di warning. Jadi ketika di depan ada objek yang berhenti, dikasih warning ya men. Yoi. Awas. Enggak gitu bang. dikasih warning. Tapi kalau teman-teman nggak ngeh juga, mungkin lagi nggak fokus, mungkin lagi galau, banyak pikiran, tidak kunjung ngerem, mobil ini akan ngerem sendiri sehingga teman-teman tidak jadi nabrak. Wow, gokil nggak tuh? Itu keren tuh fiturnya tuh. Jadi jangankan ngomongin nabrak, mau nabrak aja itu bahkan punya kemungkinan nabrak aja udah di warning. Terus ada juga lane keeping assist men. Jadi dia tuh menjaga mobil kita agar tetap berada di jalur. Jadi setirnya itu akan menyesuaikan dengan jalan ya men. Makanya di depan sini ada kamera nih. Selain untuk adaptive cruise control, dia juga berfungsi sebagai untuk ngelihat jalur yang lagi kita tempuh. Kita tempuh. Intinya kita akan tetap berada di jalur yang benar. Karena berada di jalur yang benar itu bagus, kata Pak Ustadz. Kalau jalur yang salah kan tidak bagus ya men? Tidak. Lalu ada juga road departure mitigation. Jadi dia akan ngasih info, ngasih notifikasi ketika kita keluar jalur. Biasanya lewat suara atau lewat getaran gitu ya. Jadi mengingatkan kita. Kadang-kadang nih orang-orang di Indonesia kan, orang-orang di Indonesia nggak sih, yang bawa mobil termasuk gue sih, kadang-kadang tuh suka ke distract sama smartphone. Dia lagi di jalan, mungkin ada smartphone yang masuk. Kalau telepon sih mungkin masih mending ya, mata masih bisa ke depan. Yang bahaya itu kalau ada chatting, WA dan lain-lain. Makanya tidak disarankan teman-teman untuk main handphone di mobil. Dan itu pelanggaran lalu lintas juga ya men. Bisa ditilang tuh, makanya jangan. Tapi di mobil ini aman lah. Tapi bukan berarti boleh main handphone di jalan ya. Tidak boleh ya. Kekurangan selanjutnya men. Apa lagi bang? Ini sebenarnya ada panoramik ya. Tapi nggak bisa dibuka. Wow. Tapi kan yang panoramik mah nggak bisa dibuka. Emang gitu. Fungsinya sebagai kaca. Kenapa dikasih begini? Selain kelihatan lebih keren, ini juga menambah kesan bahwa di dalam mobil ini nanti ketika kita naik jadi lebih lega gitu. Dan lebih lebih estetis ya, ada beginiannya. Dan tidak cuma di depan dong, sampai belakang. Kita ke belakang nggak? Yoi. Ini kita udah di belakang nih men. Sebenarnya yang banyak dibicarakan itu bukan karena itu nggak bisa dibuka, mungkin itu nggak ada masalah karena memang panoramik ya buat kaca di atas aja gitu. Tapi cara ngebukanya men, udah jadi mungkin diasumsi teman-teman itu tuh tinggal ngebuka langsung ke belakang. Tapi kenapa di HR-V ini di bagian belakangnya dibilang ribet harus ngebuka-buka? Sebenarnya nggak ribet ya. Mekanisme untuk ngebuka ini tinggal pencet lepas gitu aja. Nah ini juga bisa ditaruh di belakang, di bagasi. Bahkan nanti dikasih tempatnya tuh sama Honda, ada kayak sarungnya gitu tuh. Jadi lebih rapi naruhnya. Dan bahkan ini juga bisa berfungsi lain nih. Buat apa bang? Buat ditaruh di depan. Jadi kaca depan sama kaca ini kan mungkin kaca filmnya berbeda, jenis kacanya juga berbeda. Yang di atas ini biarpun kaca, tapi dia bisa lebih menahan panas dari atas.
Kalau yang kaca depan mungkin tidak segelap itu juga ya. Jadi cahayanya lebih banyak masuk. Ketika diparkir, ini bisa taruh juga di depan nih. Gue pernah coba waktu itu. Ke depan lumayan buat ngalang-ngalangin ke depan biar ke depan nggak panas. Kalau lagi nyetir boleh dipakai, Bang? Jangan dong. Emangnya kita pesulap. Selain tadi ngelepasnya gampang, ternyata masangnya juga gampang, men. Pertama, ini ditaruh di sini tuh. Tuh. Udah. Tinggal sebelah nanti dipasang juga. Simple ya, Bang? Simple. Jadi kalau ada yang bilang ribet, sebenarnya nggak ribet. Mekanismenya juga gampang banget untuk ngelepasnya. Mungkin yang dimaksud dengan ribet adalah naruh ininya. Harus naruh dan lain-lain. Tapi menurut gua bukan masalah lah. Ada bagasi juga. Nanti ada tempatnya juga kok, dikasih tempat. Dan bahkan tadi gue udah sebutin ini punya fungsi yang lain juga. Jadi sebenarnya multifungsi juga sih. Tapi emang kalau sampai seluas ini keren juga ya. Kalau buat foto-foto di dalam mobil, terus di-update di Instagram, di TikTok, terus kita flexing, bilang kalau kita, pokoknya keren lah. Bang, sini, Bang. Maaf. Nih, kekurangan selanjutnya. Ini terakhir deh. Yang banyak dibahas juga. Katanya, servisnya mahal. Semahal apa, Bang? Semuanya ngomongin mahal-mahal mulu. Sebenarnya ini agak tricky ya. Karena yang dimaksud dengan mahal itu mungkin parts-nya ya. Banyak, ini mungkin teman-teman juga udah banyak sering dengar bahkan dari zaman dulu. Ada yang bilang, oh beli Honda, parts-nya mahal. Itu karena di Honda, parts-nya itu original. Kalau di-compare sama merek lain, yang sama-sama original, harganya juga sama aja. Cuman mungkin di merek lain banyak yang bajakan ya, men? KW. Yang KW, terus yang nggak ori-ori banget gitu kan, ada tingkatannya tuh ya. Ada yang jelek, KW, nggak ori-ori banget, hampir ori baru ori. Oh. Nah, kalau di Honda kenapa langsung mahal? Karena langsung belinya yang ori. Kalau teman-teman compare harga partsnya antara merek ini dan merek itu, ketika sama-sama beli yang original, pasti mirip-mirip harganya. Gitu guys, makanya kenapa ada istilah servis mahal ya itu tadi, karena mungkin perbedaan dari harga partsnya dan kualitas dari partsnya. Tapi sebenarnya teman-teman yang udah pakai Honda pasti paham. Kalaupun dibilang harga servisnya lebih dibandingin yang lain, tapi teman-teman dapat kenyamanan yang lebih, bukan begitu? Betul. Pasti setuju lah teman-teman yang pakai Honda ya. Makanya yang belum pakai Honda makanya beli tuh sama Om Sandi. Yuk. Nah guys, gimana tadi kita udah bahas banyak tuh ya kekurangannya, men. Banyak. Tapi promonya juga bagus-bagus banget tuh, dan bukan kekurangan-kekurangan yang menurut gua masih oke lah ya. Masih. Nah, buat teman-teman yang minat silahkan langsung kontak Om Sandi, nomornya ada di deskripsi. Yang belum subscribe juga boleh bantu subscribe, tekan tombol lonceng, di like, di komen sebanyak-banyaknya. Follow juga akun medsos kita. Akun medsos gua juga boleh, ada di bawah sini. Thank you for watching guys. Tetap sehat, tetap semangat. Beli mobil yuk.